Ini mengisahkan seorang anak petani biasa bernama Banu, hidup dalam kesederhanaan. Namun, takdir membawanya pada sebuah perjalanan luar biasa setelah ia diselamatkan oleh seekor burung sakti yang misterius. Burung tersebut, yang dikenal sebagai pembawa berkah dan peringatan, mengungkapkan bahwa Banu adalah seorang pemuda yang dipilih untuk menghadapi ancaman besar yang akan datang, kegelapan yang berusaha menghancurkan dunia. Bersama Kirana, seorang gadis pemberani yang memiliki kekuatan sihir, Banu menempuh perjalanan penuh bahaya, melalui hutan terlarang, melintasi gunung yang menjulang, dan berhadapan dengan makhluk-makhluk yang menakutkan. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau dan sawah yang menghampar luas, hiduplah seorang pemuda bernama Banu. Ia adalah anak seorang petani tua yang hidup sederhana namun penuh kebijaksanaan. Sejak kecil, Banu terbiasa membantu ayahnya membajak sawah, menanam padi, dan merawat tanaman. Meskipun hidupnya penuh kerja keras, ia selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar menantinya di luar sana. Namun, ia tidak tahu apa itu. Pada suatu malam, saat bulan bersinar terang di langit, Banu mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seekor burung raksasa dengan bulu berkilauan seperti emas terbang di atas desa. Burung itu menatapnya dengan mata penuh arti, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Namun, sebelum Banu bisa memahami makna mimpi itu, ia tiba-tiba terbangun dengan jantung berdegup kencang. Sejak malam itu, Banu merasa gelisah. Ia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, namun sang ayah hanya tersenyum bijak dan berkata, "Mungkin itu hanya bunga tidur, nak. Atau mungkin juga pertanda bahwa ada takdir besar yang menantimu." Kata-kata ayahnya justru membuatnya semakin penasaran. Hari demi hari berlalu, namun bayangan burung sakti itu tetap menghantui pikirannya. Setiap kali ia bekerja di ladang, suara burung-burung kecil terasa seperti bisikan yang memanggilnya ke suatu tempat. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan mimpi aneh itu. Suatu pagi, seorang lelaki tua misterius datang ke desa. Pakaiannya lusuh, tetapi sorot matanya tajam dan penuh kebijaksanaan. Ia menghampiri Banu dan berkata, "Anak muda, aku tahu kau telah dipanggil oleh takdir. Jika kau ingin menemukan jawaban, pergilah ke hutan di ujung barat. Di sanalah segalanya akan dimulai." Banu terkejut. Bagaimana mungkin orang asing ini mengetahui tentang mimpinya? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, lelaki tua itu sudah berjalan pergi, menghilang di antara pepohonan. Perasaan Banu semakin bercampur aduk antara rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui kebenaran. Setelah berpikir panjang, Banu akhirnya memutuskan untuk mengikuti kata-kata lelaki tua itu. Ia mengemasi sedikit bekal, berpamitan pada ayahnya, dan melangkah menuju hutan yang jarang dijamah manusia. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah, tetapi hatinya berkata bahwa inilah yang harus ia lakukan. Saat memasuki hutan, suasana di dalamnya terasa berbeda dari tempat lain yang pernah ia kunjungi. Udara terasa lebih dingin, dan suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan rahasia. Pepohonan besar menjulang tinggi, seakan menjaga misteri yang tersembunyi di dalamnya. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat perasaan aneh menyelimutinya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan suara burung yang ia dengar dalam mimpinya kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu nyata. Mata Banu melebar saat melihat bayangan besar melintas di langit. Burung sakti itu benar-benar ada. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, sebuah cahaya menyilaukan muncul dari kejauhan. Cahaya itu seakan memanggilnya untuk melangkah lebih dalam ke dalam misteri yang baru saja dimulai. Langkah Banu semakin dalam memasuki hutan yang semakin gelap dan penuh misteri. Pepohonan menjulang tinggi dengan akar-akar besar yang melintang di tanah, seakan-akan mencoba menghalangi jalannya. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin dibandingkan di luar, dan suara-suara aneh bergema di antara pepohonan. Ia menggenggam erat kantung bekalnya, berusaha menenangkan diri dari kegelisahan yang mulai menjalar dalam pikirannya. Setiap langkah yang diambil terasa seperti memasuki dunia yang berbeda, dunia yang tersembunyi dari manusia biasa. Banu mengingat kembali kata-kata lelaki tua misterius yang ia temui di desa. Jika memang ada sesuatu yang menantinya di dalam hutan ini, maka ia harus menemukannya sendiri. Namun, bagaimana ia tahu kemana harus melangkah? Tidak ada jalan setapak,
Hanya rimbunan semak belukar dan akar-akar yang menjalar di mana-mana. Ia terus melangkah, mengandalkan insting dan rasa penasaran yang semakin kuat dalam hatinya. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah yang jelas, Banu mulai merasa lelah. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar yang memiliki batang berwarna keperakan. Akar pohon itu melingkar seperti tempat duduk alami, dan daunnya memancarkan cahaya samar, menciptakan suasana yang hampir magis. Banu membuka bekalnya dan memakan sedikit roti yang dibawanya dari desa, mencoba mengisi kembali tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, saat ia baru saja hendak menutup kantung bekalnya, terdengar suara sayap mengepak di udara. Ia segera menoleh ke atas dan melihat bayangan besar melintas di antara dedaunan. Jantungnya berdegup kencang. Apakah itu burung yang ada dalam mimpinya? Ia menahan napas, matanya mengikuti setiap gerakan bayangan itu, tetapi dalam sekejap, semuanya kembali sunyi. Tidak ada tanda-tanda burung sakti itu lagi. Banu mencoba mencari jejaknya, tetapi tidak ada petunjuk yang jelas. Ia bangkit dan melanjutkan perjalanan, mengikuti nalurinya yang membawanya semakin dalam ke dalam hutan. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasa seperti sedang diawasi. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya, setiap daun yang bergerak tertiup angin, terasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berada di luar pemahamannya. Saat ia mencapai sebuah sungai kecil, Banu berlutut untuk mencuci wajahnya. Airnya begitu jernih, hingga ia bisa melihat bayangannya sendiri dengan jelas. Namun, tiba-tiba, bayangan di air berubah. Ia melihat wajahnya sendiri, tetapi matanya bersinar keemasan, seperti memantulkan cahaya burung sakti yang ia lihat dalam mimpi. Ia terkejut, mundur beberapa langkah, tetapi bayangan itu tetap ada, menatapnya dengan intens. Sebelum ia bisa memahami apa yang terjadi, suara gemerisik terdengar dari semak-semak di seberangnya. Banu segera berdiri dan menatap ke arah suara itu. Dari balik dedaunan, muncul seorang perempuan tua dengan tongkat kayu yang ujungnya berkilauan seperti berlian. Perempuan itu menatap Banu dengan tatapan tajam, seakan-akan bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. "Anak muda, kau telah melangkah lebih jauh dari yang seharusnya," kata perempuan itu dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. "Apa yang kau cari di tempat ini?" Banu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku mencari burung sakti yang muncul dalam mimpiku. Aku merasa burung itu ingin menyampaikan sesuatu kepadaku." Perempuan tua itu tersenyum tipis, seolah sudah mendengar jawaban itu sebelumnya. "Jika kau benar-benar ingin menemukan burung sakti, maka kau harus membuktikan bahwa hatimu cukup kuat untuk menanggung beban kebenaran. Perjalananmu baru saja dimulai, anak muda." Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, angin kencang berhembus di sekitar mereka. Dalam sekejap, Banu merasakan tubuhnya ringan, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya ke dalam pusaran misteri yang lebih dalam. Ketika hembusan angin berhenti, Banu mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang tidak dikenalnya. Hutan yang tadi gelap kini berubah menjadi lembah luas yang dipenuhi cahaya keemasan. Di sekelilingnya, pepohonan tampak berkilauan seperti diselimuti kabut tipis yang bercahaya. Di kejauhan, ia melihat sebuah gerbang besar yang tampak seperti terbuat dari batu, tetapi memancarkan sinar yang terus berpendar seakan memiliki nyawa sendiri. Banu melangkah maju dengan hati-hati. Ia tidak tahu di mana dirinya berada, tetapi ia merasa bahwa tempat ini memiliki hubungan dengan burung sakti yang sedang dicarinya. Saat ia semakin dekat dengan gerbang, udara di sekitarnya menjadi semakin berat. Langkahnya terasa lebih lambat, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, dari dalam gerbang, muncullah sesosok pria tinggi berambut putih dengan mata tajam seperti mata elang. Pakaiannya berwarna perak dengan jubah panjang yang berkibar tertiup angin. Sosok itu menatap Banu dengan penuh kewaspadaan, seakan menilai apakah ia layak berada di tempat ini atau tidak. "Apa tujuanmu datang ke gerbang ini?" tanya pria itu dengan suara yang bergema, seolah berasal dari berbagai arah sekaligus. Banu menarik napas dalam dan menjawab dengan jujur, "Aku mencari burung sakti yang muncul dalam mimpiku. Aku percaya bahwa ia memiliki sesuatu untuk disampaikan kepadaku." Pria itu mengangkat satu alisnya, seakan mempertimbangkan jawaban Banu. "Banyak orang datang ke tempat ini, tetapi hanya sedikit yang bisa melewati gerbang. Untuk membuktikan bahwa kau layak, kau harus menjawab satu pertanyaan. Apakah kau siap menerima kebenaran,
meskipun kebenaran itu bisa mengubah takdir hidupmu. Banu terdiam. Ia tahu bahwa kebenaran bisa menjadi pedang bermata dua, bisa membebaskan, tetapi juga bisa membawa beban yang lebih besar dari yang bisa ditanggung. Namun, jika ia mundur sekarang, maka semua perjalanan yang telah ia tempuh akan sia-sia. Dengan tekad bulat, ia mengangguk. "Aku siap," jawabnya dengan suara mantap. Pria itu tersenyum tipis dan melangkah mundur. Dengan satu gerakan tangannya, gerbang batu itu mulai bergetar, lalu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah jalan yang mengarah ke dalam cahaya yang berpendar. Namun, sebelum Banu bisa melangkah masuk, pria itu memberikan peringatan terakhir. "Ketahuilah bahwa apa yang ada di balik gerbang ini bukanlah sesuatu yang bisa kau putar kembali. Jika kau melangkah maju, kau harus siap menghadapi nasib yang telah menantimu." Tanpa ragu, Banu melangkah masuk, dan seketika tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan, membawanya ke dalam dunia yang lebih penuh misteri daripada yang pernah ia bayangkan. Saat langkah Banu menembus gerbang yang dipenuhi cahaya itu, tubuhnya terasa melayang dalam kehampaan. Ia tidak merasakan tanah di bawah kakinya, dan udara di sekelilingnya seolah tidak nyata. Dunia di hadapannya berubah dengan cepat, warna-warna bercampur seperti lukisan yang belum kering. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi gerakannya terasa lambat, seakan-akan ada kekuatan yang menahannya dalam dimensi asing ini. Tiba-tiba, cahaya yang menyelimutinya meredup, dan ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang luas tanpa batas. Lantainya tampak seperti cermin, memantulkan bayangannya dengan jelas. Namun, yang membuatnya ngeri adalah bayangan itu tidak bergerak sesuai dengan tubuhnya. Saat ia mengangkat tangan, bayangannya tetap diam, dan ketika ia melangkah mundur, bayangan itu justru melangkah maju. Banu menahan napas. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya bergema dalam ruangan tanpa ada dinding yang bisa memantulkannya. Lalu, tanpa peringatan, bayangan itu mulai bergerak sendiri, menatap Banu dengan sorot mata yang sama seperti dirinya, tetapi jauh lebih tajam dan dingin. Bayangan itu membuka mulutnya dan berbicara. Suaranya terdengar seperti gema yang datang dari kedalaman yang tak terjangkau. "Kau datang ke sini mencari kebenaran. Tetapi apakah kau sudah siap menghadapi bayangan dari dalam dirimu sendiri?" Banu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ini adalah ujian. Bayangan itu melangkah lebih dekat, lalu tiba-tiba berubah bentuk, menyerupai sosok dirinya, tetapi dengan aura yang lebih mengerikan. Wajahnya penuh dengan luka, matanya bersinar dengan cahaya merah yang menusuk, dan tubuhnya diselimuti kabut hitam yang bergerak liar. "Siapa kau?" tanya Banu dengan suara yang lebih tegas. Bayangan itu tersenyum miring. "Aku adalah dirimu sendiri. Aku adalah ketakutanmu, kemarahanmu, kelemahan yang kau sembunyikan. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus mengalahkanku." Tanpa peringatan, bayangan itu melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Banu terkejut dan mencoba menghindar, tetapi gerakan bayangan itu begitu cepat dan liar, menyerangnya tanpa ampun. Ia merasakan pukulan keras mengenai dadanya, membuatnya terjatuh ke lantai cermin yang dingin. Bayangan itu tertawa, suaranya beresonansi dengan ruang kosong di sekeliling mereka. Banu berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia menyadari bahwa yang ia lawan bukan sekadar bayangan, tetapi sisi dirinya yang paling gelap, ketakutan yang selalu ia hindari selama ini. Jika ia terus melawan dengan cara yang sama, ia tidak akan pernah menang. Maka, ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan pikirannya jernih. Ia mengingat kembali perjalanannya, alasan mengapa ia berada di sini, dan tekad yang membawanya melangkah sejauh ini. Bayangan itu mungkin adalah bagian dari dirinya, tetapi bukan berarti ia harus takut. Dengan keyakinan yang baru, Banu membuka matanya dan berdiri tegak. Ia tidak akan melawan bayangan itu dengan kebencian atau amarah, melainkan dengan penerimaan. Saat bayangan itu kembali menyerang, Banu tidak menghindar. Ia justru membuka tangannya, menerima pukulan yang datang, tetapi kali ini tanpa perlawanan. Begitu kontak terjadi, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut hitam di sekitar bayangan itu mulai menghilang, dan cahaya biru muncul dari dalam tubuh Banu. Bayangan itu berhenti bergerak, lalu perlahan-lahan memudar, kembali menjadi bagian dari dirinya.
Banu merasakan energi mengalir dalam tubuhnya. Ia telah menerima sisi gelapnya, dan dengan itu, ia telah lulus dari ujian pertama. Dunia di sekelilingnya kembali berubah, dan ia merasakan tarikan kuat yang membawanya ke tempat berikutnya, tempat di mana ia akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Saat Banu tersadar, ia berdiri di atas puncak sebuah gunung yang menjulang tinggi. Angin berhembus kencang, menerpa wajahnya dengan dingin yang menusuk. Di hadapannya, langit membentang luas, dengan matahari yang bersinar redup di antara awan putih yang berarak. Di kejauhan, terdengar suara nyanyian yang tidak berasal dari manusia, suara yang lembut, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat siluet seekor burung besar di puncak tertinggi gunung. Bulunya memancarkan cahaya keemasan, dan setiap kepakan sayapnya menghasilkan angin yang berputar seperti pusaran energi. Banu tahu bahwa ini adalah burung sakti yang selama ini ia cari. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati burung itu, tetapi sebelum ia bisa mencapai puncak, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Dari sela-sela batu, muncullah sosok hitam yang menyerupai bayangan, tetapi kali ini bukan bagian dari dirinya. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan tangan panjang dengan cakar tajam. "Kau tidak bisa mendekati burung itu," suara makhluk itu bergema, penuh ancaman. Banu tidak mundur. "Aku telah melalui banyak hal untuk sampai ke sini. Aku tidak akan berhenti sekarang." Makhluk itu tertawa dengan suara menggelegar. Burung sakti hanya bisa ditemui oleh mereka yang telah mengalahkan rasa takut mereka. Tapi kau masih belum siap. Tanpa memberi kesempatan, makhluk itu melompat ke arah Banu, mencakar dengan ganas. Namun, kali ini Banu tidak terjatuh. Ia telah belajar dari ujian sebelumnya. Ia tidak akan melawan dengan kekerasan, tetapi dengan keyakinan. Ia menatap mata makhluk itu dan berkata dengan suara yang mantap, "Aku tidak takut padamu." Begitu kata-kata itu terucap, cahaya keemasan keluar dari dalam dirinya. Makhluk bayangan itu berteriak kesakitan, lalu menghilang dalam pusaran angin yang diciptakan oleh burung sakti. Seketika, Banu merasakan tubuhnya lebih ringan, seolah-olah semua beban yang pernah ia bawa telah lenyap. Burung sakti itu mengepakkan sayapnya, lalu menundukkan kepalanya seolah memberi penghormatan. Dari paruhnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilauan, sebuah bulu emas yang tampak bersinar seperti matahari. "Ambillah," suara lembut terdengar dalam pikirannya. "Ini adalah bagian dari perjalananmu." Banu mengambil bulu itu dengan hati-hati, dan begitu ia menyentuhnya, seluruh dunianya kembali berubah. Ia tidak tahu kemana ia akan dibawa selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal, perjalanannya belum selesai. Setelah menggenggam bulu emas dari burung sakti, Banu merasakan tubuhnya kembali diselimuti cahaya. Ia tidak tahu kemana cahaya itu akan membawanya, tetapi ia tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Angin berputar di sekelilingnya, seakan-akan membentuk terowongan tak kasat mata yang mengangkatnya dari puncak gunung. Hatinya berdebar kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena firasat bahwa ia akan segera menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini menggelayut di pikirannya. Saat cahaya meredup, Banu mendapati dirinya berdiri di hadapan sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari batu hitam. Gerbang itu tampak kuno, dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan kisah-kisah dari masa lalu. Ia melihat gambaran seorang pemuda yang mengarungi samudra, seorang petani yang berlutut di depan burung sakti, dan sosok berjubah yang mengangkat tangan ke langit. Ukiran-ukiran itu seolah bercerita tentang perjalanan yang mirip dengan apa yang ia alami, dan ini membuatnya semakin penasaran. Tiba-tiba, suara berat menggema dari dalam gerbang. "Siapa yang berani datang ke hadapan takdir?" Banu menelan ludahnya, tetapi ia tetap tegak. "Aku adalah Banu, anak seorang petani, yang telah menempuh perjalanan panjang untuk mencari kebenaran tentang burung sakti dan takdir yang tersembunyi." Suara itu tertawa pelan, tetapi di balik suara itu ada kesan angker yang sulit dijelaskan. Takdir bukanlah sesuatu yang bisa dicari, anak muda. Takdir harus dijemput dengan keberanian, pengorbanan, dan penerimaan. Tanpa peringatan, gerbang itu mulai terbuka perlahan, menimbulkan suara gemuruh yang menggema di seluruh tempat itu. Di balik gerbang, terbentang sebuah jalan panjang yang menuju ke sebuah istana megah yang melayang di angkasa. Langit di atas istana itu berwarna ungu tua,
dan bintang-bintang berkelap-kelip seolah-olah mereka bukan bagian dari dunia yang selama ini Banu kenal. Ia melangkah maju, tetapi setiap langkah terasa berat. Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menahannya, menguji sejauh mana keteguhan hatinya. Tetapi Banu tidak berhenti. Ia tahu bahwa di balik istana itu, ada jawaban yang ia cari selama ini. Saat ia mencapai pelataran istana, seorang lelaki tua berjubah putih muncul dari balik pilar-pilar raksasa. Rambutnya panjang beruban, matanya memancarkan kebijaksanaan, dan di tangannya ia menggenggam tongkat berujung kristal biru. "Aku telah menunggumu, Banu," kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam dan berwibawa. Banu terkejut. "Siapa Anda?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Aku adalah penjaga takdir. Aku yang mencatat perjalanan setiap jiwa, dan aku tahu alasan mengapa kau ada di sini. Tetapi sebelum aku memberimu jawaban, ada satu ujian terakhir yang harus kau lalui." Banu menarik napas dalam-dalam. Ia pikir ia sudah melalui semua ujian yang ada, tetapi ternyata masih ada satu lagi yang harus ia selesaikan. "Apa ujian itu?" tanyanya, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Lelaki tua itu mengangkat tongkatnya, dan tiba-tiba, seluruh dunia di sekitar Banu berubah. Istana menghilang, dan ia mendapati dirinya berdiri di tengah padang pasir luas dengan langit berwarna merah menyala. Ia bisa merasakan hawa panas yang menyengat kulitnya, dan di kejauhan, ia melihat sesuatu yang bergerak perlahan ke arahnya. Sebuah siluet hitam muncul dari kejauhan, semakin lama semakin jelas. Sosok itu tinggi, mengenakan jubah panjang yang berkibar tertiup angin. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi sepasang mata tajam berwarna merah menyala menatap Banu dengan dingin. "Siapa kau?" tanya Banu, merasa ada sesuatu yang aneh dengan sosok itu. Sosok berjubah itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, pasir di sekitar mereka mulai berputar membentuk pusaran badai yang mengerikan. Banu menyadari bahwa ini adalah ujian terakhirnya, dan ia harus melewatinya dengan segala keberanian yang ia miliki. Banu berdiri di tengah padang pasir yang luas, dikelilingi oleh badai pasir yang berputar liar, sementara sosok berjubah hitam yang bermata merah menyala semakin mendekat. Ada sesuatu yang sangat ganjil tentang sosok ini, seolah-olah kehadirannya mengisap cahaya di sekitarnya, membuat suasana terasa mencekam. Jantung Banu berdegup kencang, tetapi ia menggenggam bulu emas burung sakti dengan erat, mengingat segala perjalanan yang telah ia tempuh untuk mencapai titik ini. Sosok itu berhenti hanya beberapa langkah di depan Banu. Dari balik bayangan jubahnya, terdengar suara yang dalam dan bergema, seolah berasal dari dalam gua yang tak berdasar. "Engkau telah menempuh perjalanan panjang, tetapi apakah engkau siap menghadapi bayangan yang sesungguhnya?" Banu menelan ludah. Ia tidak mengerti maksud dari kata-kata itu, tetapi sebelum ia sempat bertanya, angin berputar semakin kencang dan tiba-tiba, di hadapannya, muncul pantulan dirinya sendiri. Namun, ada yang berbeda. Sosok itu memiliki tatapan dingin, penuh kebencian, dan tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduknya merinding. "Aku adalah dirimu," kata sosok itu. "Tetapi aku adalah dirimu yang dipenuhi keraguan, kemarahan, dan ketakutan. Akulah segala ketakutan yang selama ini kau pendam. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus mengalahkanku." Banu terkejut. Ia telah menghadapi banyak bahaya sepanjang perjalanan, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa musuh terakhir yang harus ia hadapi adalah dirinya sendiri. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Bayangannya sendiri melangkah maju, matanya menyala semakin terang. "Lihatlah dirimu. Engkau selalu bertanya-tanya apakah takdirmu benar, atau hanya kebetulan belaka. Engkau selalu takut bahwa kau hanyalah anak petani biasa yang tidak layak mendapatkan jawaban. Kau ragu, Banu, dan keraguan itulah yang membuatmu lemah." Banu mengepalkan tangannya, tetapi ia tahu bahwa sosok ini tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan fisik semata. Ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah ujian untuk memahami dirinya sendiri, untuk menerima bagian dari dirinya yang selama ini ia tolak dan sembunyikan. Bayangan itu melangkah semakin dekat, dan tiba-tiba Banu merasakan tekanan luar biasa menghantam pikirannya. Ia melihat kilasan masa lalu, saat ia kecil dan diejek karena bermimpi menjadi lebih dari sekadar anak petani, saat ia ragu apakah burung sakti benar-benar ada,
saat ia hampir menyerah dalam perjalanannya. Setiap ingatan itu muncul dengan jelas, menusuk ke dalam hatinya, mencoba membuatnya goyah. Tetapi kemudian, ia mengingat sesuatu yang lebih kuat. Ia mengingat keberanian yang ia tunjukkan saat melawan angin badai di puncak gunung. Ia mengingat tekadnya saat mencari bulu burung sakti. Ia mengingat bagaimana ia menghadapi setiap rintangan tanpa menyerah. Dan pada saat itu, ia mengerti. Dengan suara lantang, Banu berkata, "Aku memang memiliki ketakutan. Aku memang pernah ragu. Tetapi aku tidak akan membiarkan itu menguasai diriku." Bayangan itu terdiam. Cahaya dari bulu emas di tangan Banu mulai bersinar terang, mengusir kegelapan di sekitarnya. Banu merasa tubuhnya lebih ringan, lebih kuat. Ia tidak lagi merasa tertahan. Ia melangkah maju, dan saat ia menyentuh bayangannya sendiri, sosok itu perlahan memudar, menghilang dalam cahaya yang semakin terang. Padang pasir lenyap. Ia kembali berdiri di pelataran istana melayang, dengan lelaki tua penjaga takdir menatapnya dengan bangga. "Kau telah melewati ujian terakhir, Banu," kata lelaki itu. "Sekarang, kau siap untuk menerima jawaban yang kau cari." Banu menarik napas dalam-dalam. Ia telah melewati banyak rintangan, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Dan kini, saatnya baginya untuk menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bayangan takdirnya. Setelah mengatasi bayangan dirinya sendiri, Banu berdiri tegak di hadapan lelaki tua penjaga takdir. Napasnya masih terengah. Ia telah melewati berbagai rintangan, menghadapi bahaya yang mengancam nyawanya, bahkan bertarung dengan sisi tergelap dalam dirinya. Namun, kini ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Lelaki tua itu mengangkat tongkatnya, dan dalam sekejap, langit di atas mereka berpendar, menciptakan jalinan cahaya yang berputar, membentuk simbol-simbol kuno yang tak pernah dilihat Banu sebelumnya. "Kau telah membuktikan bahwa hatimu teguh," kata lelaki tua itu. "Dan kini, sudah saatnya kau mengetahui rahasia sejati burung sakti." Tiba-tiba, cahaya itu menggulung dirinya menjadi sebuah pusaran besar. Dari dalamnya, muncul sosok burung dengan bulu keemasan yang bercahaya, melayang anggun di udara. Burung sakti itu memiliki mata tajam yang seolah mampu menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Sayapnya yang luas berpendar dalam berbagai warna, seakan-akan mengandung kilauan dari dunia lain. Banu menatap burung itu dengan kagum. Ia telah mendengar legenda tentangnya sepanjang hidupnya, tetapi kini ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa dari cahaya burung itu, seolah menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tubuhnya, menyentuh jiwanya. "Banu," suara burung sakti menggema, bukan melalui kata-kata, tetapi langsung masuk ke dalam pikirannya. "Aku bukan sekadar makhluk mistis yang kau cari. Aku adalah perwujudan dari harapan, keberanian, dan keteguhan hati. Aku telah ada sejak awal zaman, menjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan." Banu menelan ludah. "Lalu, mengapa aku dipilih untuk menemukanmu?" Burung sakti mengepakkan sayapnya dengan lembut, menciptakan pusaran cahaya di sekeliling mereka. "Karena takdir telah menempatkanmu dalam peran yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Kau bukan hanya seorang anak petani biasa, Banu. Kau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dunia ini berada di ambang kehancuran, dan hanya mereka yang memiliki hati yang bersih serta tekad yang kuat yang dapat mengubahnya." Kata-kata itu mengguncang hati Banu. Ia selalu mengira bahwa perjalanan ini hanya tentang menemukan burung sakti dan membuktikan keberadaannya kepada dunia. Namun, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar membuktikan legenda. Ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya memiliki peran yang penting dalam keseimbangan dunia. "Tapi, bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu?" tanyanya dengan ragu. "Aku hanya seorang pemuda yang tidak memiliki kekuatan seperti para kesatria atau raja." Burung sakti menundukkan kepalanya. Matanya berkilau dengan kebijaksanaan yang mendalam. "Kekuatan sejati tidak berasal dari pedang atau sihir, melainkan dari hati yang tidak pernah menyerah. Kau telah membuktikan dirimu melalui setiap ujian yang kau lalui. Kau telah memilih jalan yang sulit, tetapi jalan itulah yang membentukmu menjadi siapa dirimu sekarang." Banu mengingat kembali semua perjalanannya, melewati hutan terlarang, mendaki gunung yang nyaris membunuhnya, menghadapi ilusi dan bayangan dirinya sendiri.
Setiap langkah yang ia ambil telah membawanya ke titik ini, dan kini ia sadar bahwa ia tidak bisa mundur. Lelaki tua penjaga takdir tersenyum tipis. Sudah waktunya bagimu untuk membuat keputusan, Banu. Kau bisa kembali ke desamu dan menjalani hidup sebagai seorang anak petani, melupakan semua yang telah kau lalui. Atau, kau bisa melangkah maju dan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Hati Banu berdebar kencang. Ia telah memulai perjalanan ini dengan satu tujuan, tetapi kini ia dihadapkan pada pilihan yang jauh lebih berat. Ia tahu bahwa jika ia memilih untuk melanjutkan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap burung sakti dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan mundur. Aku ingin tahu apa yang harus kulakukan. Burung sakti mengepakkan sayapnya dengan anggun, dan dari ujung bulu-bulunya, muncul cahaya yang membentuk sebuah simbol di udara. Jika itu keputusanmu, maka kau harus bersiap, karena perjalanan sesungguhnya baru akan dimulai. Banu berdiri tegak di hadapan burung sakti, dadanya berdebar hebat. Keputusan telah diambil, dan tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah melangkah terlalu jauh, melampaui batas yang ia bayangkan, dan kini takdir menuntunnya ke arah yang lebih besar dari sekadar membuktikan legenda. Burung sakti mengepakkan sayapnya dengan lembut, menciptakan pusaran cahaya yang membentuk simbol-simbol kuno di udara. Seakan merespons panggilan gaib, langit di atas mereka berpendar, dan angin bertiup membawa bisikan dari masa lampau. Dengar, Banu. Suara burung sakti menggema di dalam pikirannya. Di balik pegunungan timur, terdapat sebuah tempat yang telah lama tersegel oleh kekuatan kegelapan. Di sanalah sumber ketidakseimbangan dunia berasal. Jika kau ingin menyelamatkan negeri ini, kau harus pergi ke sana dan mengakhiri kehancuran sebelum semuanya terlambat. Mata Banu membelalak. Ia telah mendengar banyak kisah tentang pegunungan timur, sebuah tempat yang disebut sebagai perbatasan antara dunia manusia dan dunia roh. Tak seorang pun yang pernah masuk ke dalamnya berhasil kembali dengan selamat. Tetapi jika itulah misi yang harus ia jalani, maka ia tidak akan mundur. Apa yang ada di sana? Tanyanya dengan nada waspada. Burung sakti menatapnya dalam-dalam. Kegelapan sejati. Kekuatan yang selama ini tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Aku tidak bisa menjelaskannya sepenuhnya, tetapi yang pasti, kau tidak akan sendirian dalam perjalanan ini. Banu mengernyit. Maksudmu, ada yang akan membantuku? Burung sakti mengepakkan sayapnya sekali lagi, dan dalam sekejap, angin bertiup semakin kencang. Dari kejauhan, bayangan mulai terbentuk, muncul dari dalam pusaran cahaya yang melayang di udara. Perlahan, sosok seorang perempuan muncul, mengenakan jubah berwarna perak dengan hiasan berbentuk bintang di bahunya. Rambutnya hitam panjang, matanya tajam namun penuh ketenangan. Namaku Kirana, katanya dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Aku telah menunggu kedatanganmu, Banu. Sudah lama aku mencari seseorang yang mampu membawa harapan bagi dunia ini. Kau adalah orang yang kami nantikan. Banu terkejut. Kami. Kirana tersenyum tipis. Ada banyak yang berjuang untuk melawan kegelapan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya sendirian. Aku adalah bagian dari sebuah kelompok penjaga yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dan saat itu telah tiba. Hati Banu bergemuruh. Ia berpikir bahwa perjalanannya selama ini adalah miliknya sendiri, tetapi ternyata ada banyak orang lain yang juga berjuang di tempat-tempat yang belum ia ketahui. Kini, ia bukan hanya seorang anak petani yang mencari kebenaran tentang legenda. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah pertempuran yang akan menentukan masa depan dunia. Kita tidak punya banyak waktu, lanjut Kirana. Kegelapan semakin mendekat, dan jika kita tidak bertindak sekarang, segalanya akan terlambat. Burung sakti mengepakkan sayapnya, menciptakan cahaya yang melingkupi mereka berdua. Kalian harus pergi sekarang, katanya. Kekuatan yang tersembunyi di pegunungan timur semakin kuat. Kalian harus menghentikannya sebelum segel yang melindungi dunia ini benar-benar hancur. Banu menatap Kirana, lalu kembali melihat burung sakti. Ada begitu banyak pertanyaan yang masih berputar dalam benaknya, tetapi ia tahu bahwa ini bukanlah saatnya untuk ragu. Dengan satu tarikan napas dalam, ia mengangguk tegas. Aku siap.
Burung sakti menatapnya dengan penuh kebanggaan. Ingatlah, Banu. Kekuatan sejati tidak berasal dari pedang atau sihir. Kekuatan sejati ada di dalam hatimu, dalam keberanianmu untuk menghadapi ketakutan, dalam keyakinanmu terhadap kebenaran. Jika kau percaya pada cahaya, maka tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkanmu. Kirana mengulurkan tangannya ke Banu. Ayo, perjalanan kita baru saja dimulai. Tanpa ragu, Banu menggenggam tangan Kirana. Dalam sekejap, cahaya menyelimuti mereka, dan angin bertiup semakin kencang. Tubuh mereka terasa ringan, seakan-akan mereka melayang menuju cakrawala. Dalam sekejap, mereka telah menghilang ke dalam cahaya, menuju pegunungan timur, menuju pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib dunia. Di kejauhan, burung sakti mengepakkan sayapnya sekali lagi, menatap langit dengan penuh harapan. Masa depan masih belum pasti, tetapi setidaknya, harapan belum sepenuhnya padam. Angin dingin berembus tajam ketika Banu dan Kirana tiba di puncak pegunungan timur, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia roh mulai menipis. Langit yang seharusnya cerah kini dipenuhi awan kelam, menggantung berat seolah menantikan sesuatu yang mengerikan. Batu-batu besar yang menjulang tinggi membentuk formasi aneh, seakan-akan mereka adalah saksi bisu dari kejadian yang telah lama terkubur dalam sejarah. Di hadapan mereka, sebuah gerbang raksasa berdiri megah, dihiasi ukiran-ukiran yang bercahaya redup. Itu adalah segel terakhir yang menahan kekuatan kegelapan dari melepaskan dirinya ke dunia. Kirana menatap gerbang itu dengan penuh kewaspadaan. Segel ini semakin melemah, gumamnya. Jika kita tidak bertindak cepat, tidak hanya negeri ini yang akan hancur, tetapi seluruh dunia akan tenggelam dalam kegelapan. Ia kemudian menoleh ke arah Banu. Apakah kau siap menghadapi ini? Banu menarik napas dalam-dalam. Ia telah menempuh perjalanan yang panjang, penuh dengan rintangan dan pengorbanan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini bukan sekadar ujian, melainkan takdir yang telah lama menunggunya. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia mengangguk. Aku tidak akan mundur. Tiba-tiba, bumi di bawah mereka bergetar hebat. Suara gemuruh terdengar dari dalam gerbang, dan dari celah-celahnya, asap hitam mulai merembes keluar. Dalam hitungan detik, sesuatu yang sangat besar muncul dari kegelapan. Sosok tinggi menjulang, dengan mata merah menyala dan sayap yang membentang lebar. Itu adalah Raja Kegelapan, penguasa yang selama ini tersegel di dalam pegunungan. Suaranya menggema seperti ribuan teriakan yang bersatu. Akhirnya, setelah sekian lama, aku bebas. Makhluk itu menatap Banu dan Kirana dengan tatapan penuh kebencian. Dan kalian hanyalah semut kecil yang akan aku hancurkan dalam sekejap. Tanpa peringatan, Raja Kegelapan melancarkan serangan. Gelombang energi hitam melesat ke arah mereka, menghancurkan batu-batu di sekeliling. Banu dan Kirana melompat menghindar. Namun tekanan dari serangan itu begitu kuat hingga mereka hampir kehilangan keseimbangan. Banu menghunus pedangnya. Pedang itu kini berpendar dengan cahaya biru yang semakin terang, seolah-olah merespons kehadiran musuh yang sesungguhnya. Ia melangkah maju, menatap Raja Kegelapan dengan penuh keberanian. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dunia ini, teriaknya, lalu berlari dengan kecepatan luar biasa. Pertarungan pun dimulai. Setiap tebasan pedang Banu memancarkan cahaya yang membelah kegelapan, namun Raja Kegelapan bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Setiap serangannya mampu mengguncang bumi, dan bayangan hitam yang menyelimutinya membuatnya hampir tak tersentuh oleh serangan biasa. Kirana berusaha membantu dengan sihirnya, menciptakan perisai pelindung dan mengirimkan serangan cahaya, tetapi Raja Kegelapan terus bergerak dengan kekuatan luar biasa. Pada satu titik, Raja Kegelapan mengayunkan lengannya, menciptakan badai hitam yang membuat Banu dan Kirana terpental jauh. Banu terjatuh keras ke tanah. Tubuhnya terasa sakit luar biasa. Ia berusaha bangkit, tetapi rasa lelah mulai menguasainya. Apakah ini akhirnya? Pikirnya. Namun, sebelum keputusasaan menelan dirinya, suara burung sakti terdengar di dalam benaknya. Banu, ingatlah apa yang telah kau pelajari. Kekuatan sejati tidak berasal dari pedang atau sihir, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Mata Banu membelalak. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan kekuatan luar,
tanpa menyadari bahwa kekuatan terbesar ada dalam keyakinannya sendiri. Dengan tekad yang baru, ia menggenggam pedangnya erat-erat, dan dalam sekejap, cahaya dari dalam dirinya mulai menyala. Raja Kegelapan tertawa sinis. Percuma saja, tidak ada yang bisa mengalahkan kegelapan. Namun, Banu kini telah menemukan jawabannya. Ia menutup matanya sejenak, merasakan energi yang mengalir di dalam dirinya. Saat ia membuka matanya kembali, tubuhnya telah diselimuti cahaya yang begitu terang hingga kegelapan mulai surut. Ia melangkah maju dengan penuh keyakinan, lalu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dengan satu serangan terakhir, Banu mengayunkan pedangnya ke arah Raja Kegelapan. Cahaya yang terpancar begitu kuat hingga menembus bayangan hitam yang menyelimuti makhluk itu. Raja Kegelapan berteriak kesakitan, tubuhnya mulai retak, dan dalam sekejap, ia meledak menjadi ribuan serpihan cahaya yang tersebar ke angkasa. Keheningan menyelimuti pegunungan. Segalanya terasa damai. Kirana menatap Banu dengan kagum. "Kau berhasil," bisiknya. Banu menghela napas lega. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar kemenangan dalam pertempuran, tetapi juga kemenangan atas ketakutannya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa cahaya dalam dirinya lebih kuat dari kegelapan manapun. Burung sakti muncul dari langit, mengepakkan sayapnya dengan anggun. "Kau telah menunaikan takdirmu, Banu. Dunia ini kini berada dalam keseimbangan yang baru, berkat keberanianmu." Banu tersenyum. Ia telah melalui perjalanan yang panjang, dari seorang anak petani yang sederhana, hingga menjadi seorang pahlawan yang mengubah nasib dunia. Kini, ia tahu bahwa takdirnya bukan sekadar mengikuti legenda, tetapi menciptakan legenda itu sendiri. Dan di bawah langit yang mulai cerah, dunia yang baru pun dimulai.